Sultan Mahmud Badarudin yang sekarang ketiga. Itu alurnya karena ada dua. Iya. Kami orang sejarah juga masing-masing harus bisa memahami. Ini yang Fawaz Diraja yang ini, Iya. atau Sultan Iskandar. Tahun 1823 itu sudah dibubarkan oleh Belanda. Betul. Dan sudah tidak ada lagi kesultanan. Betul. Tapi nggak tahu ini kan, padahal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Gus Ujeng atau Gus Jenggot, Korda KPK Surabaya, Jawa Timur. Kali ini saya kunjungan di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Palembang. Ya, ini sekarang kita berkunjung menziarahi makam aulia, yaitu Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo. Untuk mengetahui silsilah, mari kita tanyakan kuncen dari makam. Dan perlu diketahui saudaraku sekalian, khususnya teman-teman KPK, bahwasanya di sini banyak yang belum mengetahui, bahkan dari kampung atau dari warga kampung sendiri itu masih banyak yang belum paham. Untuk itu kami ingin memberikan referensi dan sebagai recommended tempat untuk kita kunjungi situs-situs aulia yang harusnya kita kenang datangnya Islam ke Indonesia, agar kita tidak mati sejarah. Terutama samping saya ini selaku ahli sejarah, yaitu Abi Ratno. Fa insyaallah nanti beliaunya juga akan bisa meneruskan langkah dari sepak terjang atau napak tilas para aulia yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Langsung saja saudaraku sekalian, kita bincang-bincang dan sekaligus bedah sejarah dari Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo sama Bapak Kusni. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yaqulu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan, serta ketetapan dan keteguhan di dalam iman dan Islam. Amin. Salawat teriring salam kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para syuhada, para tabi'in, dan para guru-guru kita sekalian. Dan insya Allah dengan adanya risalah yang dibawa oleh beliau, membawa kita dari gelap menuju terang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini didirikan atau diresmikan oleh Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman pada tahun 1666 dan mendapatkan legalitas atau diakui pertama kali oleh Kesultanan Turki atau Turki Utsmani. Di masa pemerintahan beliau, Kesultanan Palembang Darussalam ini menerapkan daripada hukum syariat Islam, dan alhamdulillah berjalan dengan sebagaimana semestinya. Beliau di masa pemerintahan beliau, Kesultanan Palembang Darussalam ini mengalami puncak kejayaan ataupun penciaran agama Islam itu di dalam kota Palembang khususnya, dan Sumatera Selatan pada umumnya itu memang mendapatkan respon dari sebagian masyarakat Sumatera Selatan. Beliau dimakamkan di daerah belakang Pasar Cinde, dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Candi Welang. Setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini diperintah
atau dipimpin oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglago. Dan beliau wafat dan dimakamkan di daerah 32 Ilir, tepatnya daerah Tangguh Buntung. Dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kebon Gede. Setelah beliau, Sultan Palembang Salam ini dipimpin oleh adiknya, yakni Sultan Agung Komarudin Sri Truno. Dan dimakamkan makam beliau ada di daerah Satu Ilir. Sultan keempat adalah Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo. Di masa pemerintahan beliau inilah Palembang mengalami puncak kejayaannya lagi di situ setelah pemimpinan kakeknya. Dan beliau di masa pemerintahannya meresmikan atau mendirikan, memperkasai dari pembangunan daripada Kawah Tuturuk ini. Jadi Kawah Tuturuk ini dibangun di masa pemerintahan beliau pada tahun 1728. Setelah beliau membangun Kawah Tuturuk, beliau juga yang memperkasai pembangunan daripada Masjid Agung. Ya. Masjid Agung Palembang. Itu masjid yang pertama kali yang di Palembang. Di sebelah kanan beliau adalah istri yang pertama atau permaisuri beliau yang bernama Ratu Sepuh atau Raden Ayu Ciblung. Ini makamnya. Oh ini, oh itu. Beliau berasal dari Surakarta, Solo. Istri yang kedua Ratu Gading atau Fatimah Zahro. Ya, beliau berasal dari Kelantan, Malaysia. Malaysia. Ya, istri yang ketiga adalah Mas Ayu Ratu, yang nama aslinya atau Lin Banyo. Beliau berasal dari Cina, negeri Siantan. Ya. Istri yang keempat adalah Nyai Mas Naimah, ini yang dari Palembang. Sedangkan Imam Sayyidul Idrus adalah guru beliau, penasehat baik dalam pemerintahan dan keagamaan. Jadi beliau adalah guru spiritual yang mengajarkan ketauhidan daripada Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo. Jadi Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo ini juga lebih dikenal dengan sebutan Sunan Lemabang. Dikarenakan ya mungkin ada dulu daerah sini memang namanya Lemabang. Oh tempatnya. Ya, sebelum dinamai daerah Lemabang, lebih tepatnya Kawah Tuturuk ini adalah bernama Tanah Lemah Luhur. Terus sampai muncul nama Tengkurep itu? Jadi Kawah Tengkurep itu adalah bentuk bangunan ini. Jadi Kawah Tengkurep itu beliau sendiri yang menamainya dan memang ada makna filosofi yang tertuang dalam kitab karang beliau, yaitu kitab Taqidul Yakin. Dan salah satu isi dari kitab Taqidul Yakin adalah Kawah Tuturuk ini. Jadi Kawah Tuturuk ini secara mana filosofinya memang ada yang menandakan bahwa beliau ini seorang yang ma'rifatullah dan dia memberi kesan yang insya Allah kita akan bedah sedikit, dan itu jarang memang diketahui oleh kebanyakan orang ya layak ramai. Jadi cungkup di atas Kawah Tuturuk ini ada 3. Itu kan melambangkan daripada fi'li, qauli, qalbi. Itu pecahan daripada rukun 13 dalam sholat yang diperkecil menjadi 3 bagian, yang dimana fi'li atau perbuatan takluk kepada Allah yang bersifat basor, Allah maha melihat. Qaulinya perkataan itu takluk kepada Allah yang bersifat sama, Allah maha mendengar. Sedangkan qalbi itu takluk kepada Allah yang bersifat ilmu. Teratai mekar 4 itu melambangkan daripada zat, sifat, af'al, asma. Nah, untuk perjalanan itu mungkin Gus lebih tahu ya. Dan di situ juga kuncupnya menjulang ke atas dengan perjalanan syariat, tarekat, hakikat, makrifat atau zat, sifat, af'al, asma, baru kita bisa menuju kepada yang satu.
Double temboknya itu semeter 20. Yang depan ini apa yang sana? Di sini. Oh, yang ini. Yang sini. Iya, yang ini. Di sebelah pintu ini, sama dengan pintunya, tabelnya. Iya. Jadi itu melambangkan daripada sifat 20 yang wajib diketahui. Sesungguhnya sifat Allah itu bukan 20. Sesungguhnya sifat Allah itu tidak terbilang. Iya, benar. 20 berarti Allah sifatnya tidak maha terbatas. Ya. Betul, sekedar diketahui. Jadi di mana sifat 20 ini, yang 7 sifat itu dititipkan kepada manusia yang disebut dengan sifat ma'ani. Kodrat, irodat, ilmu, sama, basur, kalam, hayat, yang dimana akan dimintai pertanggungjawaban setelah di yaumil akhir. Tinggi pintu adalah 3 meter 60. 3 meter 60 itu melambangkan dalam hitungan 1 tahun dalam 1 tahun dalam iya. Dan di situ juga bisa tarik kita di ayat Al-Quran sebagaimana terjemah dari bahasa Indonesianya, yaitu takutlah pada suatu ketika atau pada suatu masa ketika setiap jiwa bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Betul. Ya teman-teman, mohon maaf karena kita wawancara ini tidak bisa menunjukkan apa namanya yang telah disebutkan Bang Husni yang kayak tembok ukurannya tadi. Nanti kita akan tunjukkan. Insya Allah nanti video ini kita edit, nanti kita tunjukkan, sama pintu yang berukuran 3 meter 60 ya Bang. Iya benar. Ini asli tadi. Iya, memang pintu ini memang asli dari awal. Jadi belum ada renov atau apa penambahan. Dicat. Oh, cuman pemugaran catnya aja. Ya, catnya aja. Ya, itu Terus kalau kayunya itu memang tebalnya harus segitu tuh gimana? Iya, tebalnya memang segitu memang. Oh, tidak ada filosofinya, cuman tingginya aja. Oh, tingginya aja. Mungkin untuk tebalannya tuh belum kita ukur itu, Gus. Oh, gitu. Segitu ya. Okay. Jadi kayunya pakai kayu unglen. Ini flashback kembali kita ke ini Bang Wisni. Untuk dari keempat istri ini, ya kita tidak membahas, mohon maaf agak bercanda, bukan dengan sesuai yang di Al-Quran bahwasanya batasan sampai 4 kita kesunannya ya. Tidak tahu apakah ini dari Sultan Badaruddin itu istrinya memang 4 atau lebih, atau hanya 4 yang ada di sini, atau gimana? Jadi sebenarnya istri Sultan ini ada 12. Bukan 12-nya langsung jadi istri. Oh, gitu. Ketika satu meninggal, istri lagi meninggal, istri lagi. Nah, catatan teman-teman, meninggal dulu baru nambah, bukan masih hidup tapi nambah. Perlu diketahui. Ini sunnatul Rasul. Lanjut Bang Husni. Ya. Baiklah, kita lanjut lagi dan menginjak ke pintu ya. Pintu itu kan dua pintu yang sama persis, itu melambangkan daripada syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Baru masuk ke dalam, di dalam ada 6 makam. Itulah yang melambangkan daripada rukun iman yang dipegang semasa hidup sampai ke mati. Setelah itu kawahnya baru dibalik. Jadi kawah tekurup itu, kalau bahasa Palembang, kawah itu kuali atau tudung saji, tekurup yang terbalik. Jadi segala sesuatu apabila dibalik pasti isinya akan tumpah dan kosong. Itu menandakan bahwa seorang sultan yang memiliki jabatan, kekuasaan, harta benda dan segala bentuk kemewahan, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Dan setelah dia berpesan bahwa segala manusia itu hanya memiliki hak la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kembali kepadanya. Berarti bukan ini ya, mohon maaf karena anak ini dari Jawa Timur. Pengertian kawah itu seperti kayak kawah lereng gunung atau apa gitu. Saya kira ini persepsi anak tadi itu, saya kira
kawah yang dari gunung itu, entah itu keajaiban atau karomah dari sultan, terus bisa tengkurup seperti apa, mengkurupkan apa, dibalikin ini. Seperti ada kisah soalnya Bang Husni di daerah Jawa Timur tuh, terlebih di Jawa Tengah itu ada Syekh Maghribi namanya. Nah, Syekh Maghribi itu menemukan yang namanya gua perut bumi di daerah Tuban. Nah, terus perut bumi, kenapa di perut bumi? Karena guanya itu di bawah tanah. Nah, terus mohon maaf, ini apa ini namanya, tumit ya. Nah, tumitnya beliau itu dihentakkan di itu lah. Jadilah itu gitu loh. Makanya saya kira itu kayak begitu kisahnya. Terus apa ada karomah yang seperti itu dihentakkan atau dibalikkan secara karomah doa atau apa gitu. Berarti pengertiannya adalah kuali tadi. Kuali. Betul-betul kuali. Tianu terus hakikatnya adalah semuanya kosong. Ya, berarti sesuai ad-dunyaul fana kan gitu. Nah, betul, ad-dunya jifa, dan juga dunia berarti rusak dan juga sebagai apa namanya, bangkai, berarti semuanya tidak berguna. Kan begitu intinya ya. Betul, berarti meninggal tidak bawa apa-apa. Terus untuk yang ini, makam ini memang apakah dikhususkan dalam arti dari kesekian ini memang ini orang yang khusus atau gimana, Bang Husni? Ya, memang untuk pemakam di Kawah Turuk ini memang khusus. Nah, khususnya yang di dalam bangunan-bangunan ini adalah para sultan-sultan setelah beliau. Di sini disebut dengan bangunan jeru. Apa itu? Bangunan jeru maksudnya bangunan dalam. Jeru. Bahasa Palembang itu jeru. Iya. Iya, jeru lagi. Dalam. Sedangkan untuk bangunan yang untuk anaknya Sultan Ahmad Najamuddin itu disebut bangunan tengah. Nah, sedangkan untuk cucunya Sultan Muhammad Bahauddin itu disebut bangunan luan, gubah luan. Gubah jeru, gubah tengah, gubah luan. Jeru. Jeru. Ya. Kalau orang Jawa kan jeru gitu. Memang bahasanya ya gitu. bahasa Jawa. Ya, memang Kawah Tukurup ini memang dibangun oleh beliau khusus untuk pemakaman para sultan-sultan setelah beliau. Dan para keturunannya. Ya. Ini yang ada di makam ini dari duriat beliau, ada berapa putra atau putri yang ada di sini, maksudnya yang di makam ini? Soalnya mengetahui dari cerita Bang Husin tadi, istrinya tidak hanya 4. Pastinya kan ada anak-anak yang di mana, terus ada makam di mana, kita kan belum tahu pastinya. Berarti duriatnya terpecah ada di mana-mana kan begitu. Benar, ya. Nah, dari yang di mana-mana itu kira-kira bisa kita kilas balik titik yang biasanya kita, mungkin biasanya kan kayak Sunan Gunung Jati itu ada risalahnya, ternyata ketemu di Surabaya, ada di Bali, ada di seperti itu. Nah. Jadi memang untuk keturunan beliau ini, terutama yang putra mahkota yang diangkat menjadi sultan, memang dikhususkan makamnya di dalam bangunan. Sedangkan anak-anaknya ada yang di luar, contoh kayak Penembahan Darah Putih atau Raden Jainuddin. Itu anak beliau juga. Di luar maksudnya di luar dari ini apa? Kawah Tukurup sini, ada di samping. Gitu. Ada juga anak-anak beliau yang makamkan di luar. Mungkin ya kebanyakan, ya hampir rata-rata makam di Kawah Tukurup ini banyak ada nama. Jadi kita tahu tuh berdasarkan keterangan dari kakek buyut itu, memang yang ada di Palembang. Oh iya, kakek. Perlu diketahui sahabat, saudaraku KPK semuanya, beliau ini masih ada silsilah nasab dari Sultan Badaruddin, tapi tidak tahu nasab apa namanya silsilah itu yang keberapa-berapanya. Yang pasti beliau kakek buyutnya. Terus apa yang nama kalau apa buyut ya, ini juga buyut ya. Nah, itu masih ada nasab di beliau. Terus apa namanya yang di sini
daerah Palembang ya khususnya, apakah masih ada duriatnya yang menjadi pejabat yang sekelas beliau? Pastinya biasanya nih kalau semakom seperti Sultan Badruddin ini pastinya punya duriat atau keturunan yang mana keturunan itu pasti mewariskan suatu titel atau jabatan. Contoh seperti Bung Karno saja. Nah, ini kan menurunkan, pernah seperti Ibu Megawati jadi presiden. Nah, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Ada titel keturunan sampai di Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Nah, apakah beliaunya di sini juga masih ada yang sekiranya masih hidup dan juga menjabat pemerintahan atau birokrasi gitu? Untuk keturunan daripada beliau ini yang untuk menjabat istilahnya jadi petinggi ya. Iya. Ini bisa dibilang itu nggak ada. Ya. Yang untuk mewarisi keilmuan beliau insya Allah masih ada. Dan beliau juga, para juriat ini biasanya tidak terekspos. Beliau itu cenderung misalnya kalau dalam orang Sufian itu disebut dengan bersembunyi dalam terang. Ya banyak jadi ya kayak orang kebanyakan. Baik itu misalnya tukang batu atau pedagang. Jadi memang nggak ini. Tapi untuk yang itu nggak ada rata-rata tuh kepemimpinan memang. Berarti sudah kembali ke kodratnya semula, awal biasa jadi luar biasa dan kembali ke biasa lagi gitu. Iya. Nah, terus kira-kira gimana Bi? Ada tambahan Bi? Jadi Bang Husni, mohon maaf. Iya. Alur Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo ini kan Palembang masih ada. Jadi Sultan Mahmud Badarudin yang ketiga itu alurnya karena ada dua. Iya. Kami orang sejarah juga masing-masing harus bisa memahami ini yang Fawaz Diraja yang ini atau Sultan Iskandar. Mohon penjelasan. Jadi sebenarnya Kesultanan Palembang Darussalam ini tahun 1823 itu sudah dibubarkan oleh Belanda. Betul. Dan sudah tidak ada lagi kesultanan. Betul. Mengingat untuk mengangkat harkat dan martabat serta adat istiadat kebudayaan daripada Kesultanan Palembang Darussalam ini, dibentuklah Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Mahmud Badarudin III dan Fawaz Fawaz Prabuanem kalau tidak salah. Fawaz Diraja. Prabuanem Diraja. Dan beliau ini memang masing-masing mempunyai garis keturunan di situ. Ustaz ya. Kayak contoh kalau Ustaz Iskandar itu jirat dari keturunan dari Nato Dirajo atau Raden Lumbu. Oke. Raden Lumbu ini adalah anak daripada Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo masa itu adalah putra mahkota, kakak daripada Sultan Mahmud Badarudin. Berhubung ada istilahnya konspirasi di dalam situ, konflik ya antara keluarga mungkin dan juga mungkin dari dia. Jadi rasanya memang tidak pantas kita untuk sebutkan itu. Nggak apa-apa, ini sejarah. Ya masalahnya sampai sekarang memang ada dua sultan. Ini yang maksudnya masih ada hidup sekarang atau gimana? Dihidupkan kembali tadi, dibubarkan memang oleh Belanda, kemudian dihidupkan kembali. Juga berdasarkan musyawarah Kesultanan Nusantara. Ini kan ada dua, Sultan Iskandar, Mahmud Iskandar dan Fawaz Diraja. Kami keduanya biasa melakukan diskusi. Begitu. Ya, memang disitulah, memang terkadang kedua sultan ini agak kurang akur ya, memang ya, karena tidak tahu ada misi apa mereka. Ya oke lah, untuk itu kita mungkin nanti bisa menyerpa di aib. Aku begitu aja. Yang Fawaz Diraja berarti kesimpulan tetap nyambung. Yang Sultan sekali juga tetap nyambung. Mohon maaf, kalau kau sendiri kira-kira untuk searching keluarga ke Fawaz Diraja atau ke Iskandar? Kalau kita sih sehingga agak memihak sana. Oke. Soalnya memang
ada ahli warisnya memang yang memang istilahnya yang berhak untuk menjadi sultan itu memang ada orangnya, tapi beliau nggak mau. Menurut silsilah garis turunnya dia jadi lebih jelas. Intinya berarti sebenarnya ada pihak yang yang sebenarnya berkompeten ya, untuk mengeluarkan semacam data-data rahasia begitu. Iya. Tapi beliau nggak mau. Tersembunyi tadi ya? bukan nggak ini ya. Benar. Memang di situ kalau nggak salah pernah kita dengar cerita dari kakek buyut kita, memang di situ ada sumpahnya. Dan di situ juga pada masa pemerintahan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Saidul Iman atau Mas Indi, beliau itu semasa hidupnya konon ceritanya beliau itu pernah didatangi oleh Nabi Khidir. Jadi beliau itu ketika itu Nabi Khidir ini berupa seorang yang fakir datang menemui beliau dan berbicara, numpang buang kodo atau buang hajat di peraduan Tuhan. Dan dijawab oleh Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Saidul Iman, silakan. Saya sampai ke dalam, monggo. Masuklah beliau ke dalam peraduan daripada kamar dan dilapis oleh 7 tirai. Dan di situ setelah istilahnya orang jauh kelunuwun ya, dia pamit keluar, dan ketika dilihat oleh Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Iman itu bukannya kotoran, tapi berupa bunga di situ. Kalau bunga apa itu namanya? Berupa 7 butir. Nah, disitulah Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Iman bersabda bahwa Kesultanan Palembang ini setelah 7 keturunan dari beliau akan habis. Berarti apa namanya? Ini berarti masih silsilahnya sampai sekarang pun ada ada kerancuan gitu ya, Bi? Bukan ada gimana, Bi? Tadi Bang Husni sudah menjelaskan masing-masing memang punya sanad, punya nasab sendiri. Gitu. Sampai ke beliau sampai semua. Ke Sultan Pak Mahmud kan? Iya. Ke sana. Ya, jadi masing-masing memegang bukti, karena kan saya yang nanya guru sejarah nih. Ya, dalam konsep sejarah Bang Husni itu juga nggak bisa mengklaim satu yang benar yang salah, nggak bisa, nggak boleh. Ya, makanya dalam konsep sejarah masing-masing mengandung kebenaran dan juga mungkin kekurangan. Maka kita menjadi tugas kita untuk menganalisis di mana yang benar. Kalau yang benar kita pakai, yang nggak benar ya otomatis tidak. Nah, ini berarti saya konfirmasi termasuk sama zuriat yang keberapa saya nggak tahu, cuman berarti pandangannya sama dengan konsep sejarah. Kan gitu. Artinya dalam hidup ini juga tidak boleh mengklaim diri kita yang benar. Benar. Yang lain salah, kan gitu kan? Jadi clear, ini bukan soal buka rahasia atau aib, tidak. Tidak. Jadi ini untuk pembelajaran kita ya. Mencari ini pelurusan, betul biar lebih gamblang dan jelas ya, Bi ya. Oke. Untuk mencingkat waktu khususnya masih ada ya sedikit ini Bang Husni, karena kita ini praktisi semuanya di Indonesia itu kan bukan hanya sebatas biografi atau profil dari satu figur. Nah, tapi kadang seperti kita nih yang ada di Jawa, biasanya itu kita mengedepankan etimologi secara mistis. Nah, apa maksudnya? Kita ini biasanya kalau ziarah itu merasakan ada getaran-getaran aura yang sekiranya itu yang mengandung mistis. Nah, kadang itu dikultuskan atau di mitos, gak percaya dengan sesuatu mitos. Nah, menapik dari itu maksud anak ini dari beliau ini yang paling dikenang sampai beliau ini pasti punya karomah lah. Nah, dari kekaroman beliau ini yang sudah diketahui dari masyarakat, khususnya dari Bang Husni, itu apa? Yang paling center gitu loh. Ya, untuk karomah beliau ini sebenarnya banyak. Ya, di samping dari seorang sultan, beliau ini seorang istilahnya
pengembara. Dan beliau semasa hidupnya juga menjelajahi beberapa pulau di seluruh Nusantara ini, sampai ke Malaysia, negeri Siantan, ya sampai ke Timur Tengah. Dan alhamdulillah di situ banyak memang karoma-karoma yang beliau tunjukkan yang menunjukkan bahwa beliau ini memang seorang pangeran dulunya kan, sebelum dia akan jadi sultan beliau seorang pangeran. Dan pernah konon ada satu cerita ketika dia minta bantuan sama Kaisar Cina. Kaisar Cina kan tidak serta-merta langsung memberikan bantuan, tapi diuji dulu. Dan beliau itu dimasukkan ke dalam kuali yang besar yang berisi minyak yang mendidih. Dan di situ kan Kaisar Cina juga ngomong, apabila memang kau seorang pangeran, maka engkau tidak akan apa-apa di dalam ini. Sempat nyemplung ke dalam itu. Dan itu nyemplung dengan sengaja atau gimana? Dengan sengaja. Oh, dengan sengaja. Iya. Dan tadi mendapat tantangan. Tantangannya tadi, berarti dia intinya ingin klarifikasi secara pembuktian ini tindakan langsung gitu ya. Banyak juga karoma-karoma beliau ini, dan kita bisa jelaskan satu persatu kan. Tapi enggak, yang ini pastinya ya sudah suatu ada karoma mistis tersendiri dengan ukuran yang tadi Bang Husni sebutkan, kayak tembok terus ini. Tapi filosofi yang di atas itu memang iya benar, kan ada teratai ya yang empat itu. Nah, ya memang kan kita meyakini bahwasanya dari dari pengertian kita yang secara manhaj aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita memang meyakini adanya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas kan gitu. Nah, ditambah lagi kalau kita yang mau mengikuti Torekoh pastinya ya kayak syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat kan begitu. Ya semuanya sih kalau ditelaah seperti itu ya pasti panjang.